Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Taku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Kontak? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Imposter. Imposter adalah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2001 berdasarkan film pendek karya Philip K. Dick dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Gary Fleder serta dibintangi oleh Gary Sinise sebagai Spencer Olam, Madeleine Stowe sebagai Maya, Vincent D'Onofrio sebagai Hathaway, dan Mekhi Phifer sebagai Cal. Bercerita tentang bumi di masa depan, di mana alien yang disebut dengan Alpha Centaurian mengirimkan robot untuk menyusup ke bumi dan berbaur dengan manusia. Robot-robot ini mempunyai misi khusus. Kira-kira seperti apa misinya? Bagi yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda, hingga menghasilkan pendapat ataupun analisis yang berbeda pula. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang menampilkan tokoh utama, yaitu Spencer, menjelaskan tentang cita-citanya saat kecil yang ingin membangun roket untuk menjelajah antariksa dan menemukan dunia baru. Tetapi sejak Centaurian menyerang bumi yang menyebabkan kematian ayahnya, Spencer berubah pikiran. Dia bercita-cita untuk membuat senjata pemusnah agar bisa membasmi kaum Centaurian. Spencer tinggal bersama istrinya bernama Maya. Kehidupan rumah tangga mereka bisa dibilang sangat harmonis. Spencer adalah seorang ilmuwan. Sesuai dengan cita-citanya, Spencer bekerja di sebuah proyek pengembangan senjata. Sedangkan Maya bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit veterans. Sejak serangan dahsyat Centaurian di tahun 2050, umat manusia mengalami banyak kehilangan, mulai dari korban jiwa, tempat tinggal, hingga langit pun kini bukan milik mereka lagi. Pemerintah membangun kubah di beberapa kota besar untuk melindungi manusia yang tersisa dari gempuran alien tersebut. Baru-baru ini kembali terjadi penyerangan oleh kaum Centauri. Dengan satu serangan mematikan, mereka menghancurkan koloni manusia yang merupakan benteng bagi pertahanan dan kebebasan. Oleh karena itu, kanselir berniat akan membicarakan masalah tersebut dengan para ilmuwan pemerintah untuk menyiapkan senjata sebagai serangan balasan. Banyak yang menyetujui rencana kanselir untuk membalas serangan Centauri, tetapi tidak sedikit dari umat manusia yang menolak peperangan, karena manusia yang hidup di pinggir kubah terus-menerus merasakan penderitaan selama peperangan. Suatu hari, ketika Spencer sedang berada di pusat penelitian, dia bertemu dengan Nelson, sahabatnya. Spencer menceritakan tentang pengalaman berkemah yang menyenangkan bersama istrinya di hutan Sutton. Beruntung tidak terjadi apa-apa dengan mereka, karena pagi ini, Nelson mendapatkan berita bahwa terjadi kebakaran di hutan itu. Spencer dan Nelson pun membahas tentang proyek yang mereka kerjakan selama 3 tahun terakhir, yaitu sebuah bom yang memiliki daya ledak seperti bom atom yang meledakkan kota Hiroshima di Jepang tahun 1945. Rencananya malam ini mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya ke kanselir sesuai dengan yang diberitakan media. Lalu ada seorang pria yang menghampiri mereka berdua. Pria itu bernama Hathaway. Dia mengaku bekerja untuk ISA di kesatuan khusus untuk mengatasi penyusupan musuh. Saat berjabat tangan, tiba-tiba Spencer dibuat pingsan dengan stun gun. Lalu dia dibawa oleh Hathaway dan pasukannya. Beberapa waktu kemudian, Spencer terbangun di sebuah ruangan gelap. Dengan tubuh terikat, Spencer dijelaskan oleh Hathaway tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, mulai dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan juga keluarga. Hathaway juga menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu tim operasi khusus mereka telah menangkap beberapa intelijen Centauri. Dari penangkapan itu, mereka menemukan kode bahasa Centauri.
Dan dari pemecahan kode-kode itu, mereka berhasil menemukan rencana Centauri untuk menyusup ke fasilitas manusia menggunakan robot humanoid. Alangkah terkejutnya Spencer ketika dia dituduh sebagai cyborg dan membunuh Spencer Olam yang asli. Misinya adalah menyamar sebagai Spencer agar bisa meledakkan bom saat menghadiri pertemuan dengan kanselir. Untuk membuktikan hal itu, Hathaway memperlihatkan sebuah video penyiksaan cyborg yang mengaku sebagai Jack Stoller. Dadanya dibor dan di dalam jantungnya ditemukan bom yang diyakini memiliki daya ledak yang sangat besar. Merasa tidak ada yang membelanya, termasuk sahabatnya sendiri, yaitu Nelson, akhirnya Spencer melakukan perlawanan. Dia berhasil mengecoh Hathaway dan anak buahnya, lalu melarikan diri lewat tangga darurat. Suntikan obat yang diberikan dari Hathaway membuat pikiran Spencer terganggu. Hingga ketika melarikan diri, Spencer secara tidak sengaja menembak Nelson yang berada di dalam lift. Lalu Spencer mencoba menghubungi istrinya untuk menyiapkan hasil medical check-up sebagai bukti bahwa tuduhan Hathaway terhadap dirinya itu salah. Merasa tidak aman berada di pusat kota, Spencer memutuskan untuk melarikan diri ke pemukiman gelandangan yang berada di lokasi pinggir kubah. Di sana, Spencer menemukan banyak orang yang kelaparan dan terjangkit penyakit kulit. Seorang gadis kecil meminta Spencer untuk meninggalkan tempat itu karena melihat dari penampilannya, gadis itu yakin bahwa Spencer berasal dari masyarakat kalangan atas. Tetapi Spencer mengabaikan gadis itu dan bersembunyi di sebuah gedung tua. Tak lama kemudian, melalui scene code, Hathaway berhasil melacak lokasi Spencer. Kali ini dia membawa sejumlah pasukan serta alat-alat canggih yang bisa mendeteksi panas, sehingga Hathaway dan pasukannya bisa menemukan Spencer tanpa harus menggeledah semua gedung. Mengetahui hal itu, Spencer pun menjadi panik. Beruntung di saat terakhir, beberapa gelandangan menangkap dan membawa Spencer ke markas mereka. Beberapa waktu kemudian, salah satu dari gelandangan bernama Kel menghampiri Spencer untuk dibawa ke perbatasan Kubah. Tujuannya adalah untuk menjual Spencer ke pasukan patroli perbatasan. Tetapi Spencer menawarkan negosiasi. Jika Kel mau mengantarnya ke rumah sakit veterans melewati jalur bawah tanah, Spencer akan memberikan obat-obatan yang Kel butuhkan agar bisa menyembuhkan adiknya. Sementara itu di rumah sakit veterans, Hathaway menemui Maya untuk melaporkan tentang suaminya yang ternyata adalah cyborg dan telah membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Nelson. Tetapi Maya membantah tuduhan itu. Menurut Maya, dia lebih mengenal suaminya daripada siapapun. Jika memang ada sesuatu yang aneh dari suaminya, pasti dia akan mengetahui hal itu. Kembali ke Spencer, untuk bisa menyelinap masuk ke pusat kota tanpa terdeteksi, dia harus mencabut scene code miliknya. Oleh karena itu, Kel meminta bantuan seorang dokter bedah untuk mencabut alat itu dari tubuhnya. Setelah proses pembedahan selesai, Spencer dan Kel memulai perjalanan mereka ke pusat kota melalui bawah tanah. Di sana mereka bertemu dengan kelompok yang mengetahui siapa Spencer sebenarnya. Hal ini membuat Kel marah besar karena merasa tertipu oleh Spencer. Tiba-tiba saja kelompok itu menyerang mereka. Sebuah tongkat dilempar ke arah dada Kel hingga membuatnya terpental. Ternyata, kelompok itu berusaha menangkap Spencer untuk diserahkan kepada petugas agar mendapatkan imbalan. Beruntung Kel memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Dia menembak salah satu dari kelompok itu dan membuat yang lainnya melarikan diri. Setibanya di pusat kota, sebuah layar di langit-langit Kubah menampilkan wajah Spencer sebagai buronan yang paling dicari. Oleh karena itu, Spencer harus menggunakan penyamaran. Awalnya Spencer merasa ragu untuk melewati mesin pemindai, tetapi ternyata pencabutan scene code benar-benar membuatnya tidak terdeteksi. Lagi-lagi obat yang disuntikkan oleh ISA mengganggu pikiran Spencer. Dia mulai berhalusinasi melihat Hathaway di mana-mana. Bahkan Spencer sempat dibuat pingsan karena pengaruh obat itu. Setelah sadar, Spencer melihat Hathaway yang sedang memburunya di area rumah sakit.
Tiba-tiba saja muncul ide untuk mendekati Hathaway agar bisa mendengarkan percakapannya di telepon. Still believes us. Dr. Oldham. Dengan menyamar sebagai korban kecelakaan dan perawat, Spencer dan Cale berhasil menyusup ke dalam rumah sakit. Sementara itu, Hathaway dibuat bingung dengan laporan bahwa Spencer berada di sekitar mereka. Padahal Hathaway dan pasukannya sudah melakukan beberapa kali penyisiran, tetapi mereka sama sekali tidak melihat Spencer di sana. Hathaway merasakan ada sesuatu di kantongnya. Ternyata benda itu adalah SIM code milik Spencer yang diselipkan ke kantong jaketnya saat Hathaway bersenggolan dengan seseorang. Kembali ke Spencer dan Cale, akhirnya mereka tiba di ruangan farmasi. Sesuai janji Spencer, dia memberikan obat-obatan yang dibutuhkan Cale. Lalu Cale diminta untuk segera meninggalkan rumah sakit karena beberapa menit lagi, rumah sakit itu akan dipenuhi oleh pasukan ISA. Kerjasama mereka pun berakhir. Cale menyerahkan pistolnya ke Spencer karena menurut Cale, Spencer lebih membutuhkannya. Setelah Spencer mengambil data medical check-up-nya di ruangan Maya, dia menemui Dr. Caron untuk mencocokkan data dengan tubuhnya. Jika memang nanti hasilnya sesuai, maka hal itu akan membuktikan bahwa Spencer bukanlah cyborg. Saat proses pemeriksaan berjalan, secara diam-diam Dr. Caron menekan tombol alarm untuk memanggil petugas. Beruntung Cale belum meninggalkan rumah sakit, sehingga dia bisa membantu Spencer untuk melarikan diri. Tetapi sangat disayangkan, Cale terkena tusukan oleh Dr. Caron. Di samping itu, proses pemindaian tubuh Spencer pun terputus. Maka dari itu, Spencer belum bisa membuktikan bahwa dia bukanlah cyborg. Kejar-kejaran pun terjadi antara pasukan ISA dan Spencer, hingga akhirnya Spencer berhasil keluar dari rumah sakit. Lalu Spencer mencoba menghubungi istrinya untuk meminta Maya menemuinya di tempat pertama kali mereka bertemu. Beberapa waktu kemudian akhirnya Maya menemui Spencer di hutan Sutton. Spencer menjelaskan bahwa unit ISA telah melakukan kesalahan. Spencer tidak pernah diculik dan digantikan oleh cyborg karena pesawat yang membawa cyborg Centauri mengalami kecelakaan di hutan Sutton. Hal itu dibuktikan Spencer dengan mengajaknya ke lokasi pesawat jatuh. Lalu mereka pun harus bergegas membongkar pesawat itu dan menemukan cyborg Centauri karena pasukan ISA telah mengepung tempat itu. Hathaway mencoba menjelaskan bahwa selama ini mereka salah menuduh Spencer sebagai cyborg. Alangkah terkejutnya Spencer dan Maya ketika menemukan mayat Maya yang asli di dalam bangkai pesawat itu. Hathaway pun langsung menembak cyborg Maya karena berusaha melarikan diri. Lalu Hathaway menjelaskan bahwa Spencer hanya dimanfaatkan sebagai jembatan agar bisa bertemu dengan kanselir. Tetapi semua perkiraan Hathaway ternyata salah. Hal itu dibuktikan dengan salah seorang anggota ISA yang menemukan mayat Spencer Olam yang asli. Menyadari hal itu, cyborg Spencer langsung mengaktifkan bom yang ada di dalam tubuhnya untuk meledakkan tempat itu. If that's Oldham. Film ditutup dengan menampilkan scene di mana para gelandangan berhasil disembuhkan dari penyakit typhoid berkat obat yang dibawa oleh Cale. Lalu Cale menyaksikan media televisi memberitakan tentang terjadinya ledakan yang sangat dahsyat hingga terlihat dari jarak 14.000 km di atas bumi. Ledakan itu menyebabkan ribuan korban jiwa, termasuk Mayor Hathaway, Maya Olam, dan Spencer Olam, yang menjadi buronan karena dituduh sebagai mata-mata musuh. Bagaimanakah nasib bumi selanjutnya? Apakah umat manusia bisa terbebas dari penjajahan kaum Centauri? Atau mungkin ada cyborg lain yang selama ini menjadi imposter di antara manusia? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film Imposter? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Alpha Centauri 1 adalah sebuah planet yang berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi, yang dihuni oleh alien yang mempunyai kecerdasan dan peradaban yang lebih maju dari manusia. Ketika planet mereka mulai kehilangan air,
Alpha Centaurian merancang armada antariksa untuk mencuri air di planet lain termasuk bumi. Pertama kali menyerang bumi di tahun 2044, sehingga menimbulkan peperangan sampai di tahun 2050, di mana sebuah serangan yang sangat mematikan membuat manusia kehilangan kebebasan, karena hingga kini manusia harus berlindung di balik kubah elektromagnetik, kehilangan kota-kota yang dibiarkan hancur oleh pemerintah, serta kehilangan demokrasi karena perubahan sistem menjadi pemerintahan global. Semua itu membuat manusia marah dan menganggap bahwa Centaurian tidak mempunyai niat baik untuk berdamai, karena Centaurian hanya ingin menguasai bumi. Setelah serangan mematikan di tahun 2050, Alpha Centaurian menyadari bahwa jika serangan tersebut diteruskan, maka tidak ada yang tersisa dari planet bumi. Oleh karena itu, mereka menciptakan cyborg genetis dengan DNA buatan. Cyborg canggih itu bisa meniru targetnya dengan sangat sempurna, termasuk pikiran dan ingatannya. Bahkan cyborgnya sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah cyborg. Tujuannya adalah menyusup ke dalam kubah dan membunuh pemimpin manusia. Yang dijadikan target adalah orang-orang yang mempunyai akses untuk bisa bertemu pemimpin. Contohnya Spencer dan Maya. Mereka berdua dibunuh ketika sedang berkemah di hutan Saturn. Sebuah pesawat Centaurian mengalami kecelakaan saat berusaha menembus masuk ke dalam kubah. Kemungkinan kecelakaan itu membuat Spencer dan Maya mendatangi lokasi jatuhnya pesawat. Lalu, pada saat itu mereka berdua dibunuh dan digantikan oleh cyborg. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka berdua adalah imposter, hingga unit ESA menyelidiki sebuah pesawat yang sebelumnya jatuh dan menemukan nama Olam di database. Imposter ada di mana-mana, dalam lingkungan sekolah, lingkungan kerja, pertemanan, bahkan dalam keluarga. Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!